Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berpikir, rekayasa perangkat lunak itu ya tinggal bikin program saja. Padahal, ada 6 pertanyaan penting yang harus kamu jawab selama proses rekayasa dikerjakan. Kalau salah satu saja terlewat, bisa-bisa proyekmu gagal total atau cuma dipakai sekali lalu ditinggal. Apa saja sih pertanyaannya? Dan kenapa jawabannya bisa menentukan nasib proyekmu? Kita kupas satu persatu yuk. Kalau kamu belajar di bidang ilmu rekayasa, apapun itu, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, sampai teknik lingkungan, kamu pasti akan ketemu dengan satu pola yang sama, yakni proses rekayasa. Proses ini pada dasarnya adalah serangkaian langkah sistematis untuk menjawab 6 pertanyaan penting. Pertama, apa masalah yang dihadapi? Ini tahap awal di mana kita mengenali masalah nyata yang perlu diselesaikan. Kedua, apa solusi yang diperlukan? Dari masalah yang sudah dikenali, kita mulai menentukan solusi seperti apa yang diharapkan. Ketiga, bagaimana rancangan solusi? Di sini kita masuk ke tahap desain solusi yang diharapkan. Keempat, bagaimana konstruksi solusi? Ini adalah fase implementasi, di mana rancangan tadi dikonstruksi menjadi sesuatu yang nyata dan bisa diuji. Kelima, bagaimana agar tidak ada kesalahan pada solusi? Pengujian dilakukan, baik di laboratorium maupun di lapangan, untuk memastikan solusi bekerja dengan benar dan sesuai harapan. Dan keenam, bagaimana agar solusi bertahan dalam jangka panjang? Tahap ini fokus pada pemeliharaan dan keberlanjutan. Solusi yang baik nggak cuma berhasil di awal, tapi juga bisa bertahan dan terus bermanfaat. Proses 6 langkah ini berlaku di semua disiplin ilmu rekayasa. Berikutnya, kamu akan lihat bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan. Bayangkan, ada sebuah sungai yang memisahkan dua daerah. Sungainya cukup lebar, dalam, dan arusnya deras. Tebingnya pun curam. Tapi, apakah itu suatu masalah? Jawabannya, belum tentu. Kalau nggak ada siapapun yang ingin menyeberang, maka sungai itu bukan masalah. Ya, cuma bagian dari alam saja. Tapi begitu ada orang yang ingin menyeberang ke seberang sisi yang lain, disitulah masalah muncul. Kenapa? Karena ada harapan ingin sampai ke seberang, tapi kenyataannya tidak memungkinkan. Terhalang oleh sungai yang luas, dalam, dan deras. Jadi, masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dan dalam rekayasa, termasuk rekayasa perangkat lunak, tugas kita adalah mengubah situasi yang menghalangi harapan menjadi solusi yang bisa mewujudkan harapan tersebut. Setelah tahu bahwa masalah muncul ketika seseorang ingin menyeberang sungai, pertanyaannya sekarang, apa solusinya? Ada banyak opsi solusi, tapi nggak semua solusi itu layak atau cocok. Kita harus mempertimbangkan berbagai aspek, keamanan, kemampuan pengguna, efisiensi, dan tentu saja biaya. Opsi pertama, berenang. Kedengarannya sederhana ya, tapi tidak semua orang bisa berenang. Dan berenang di sungai yang deras, itu jelas berbahaya. Jadi, solusi ini tidak inklusif dan berisiko tinggi. Opsi kedua, mendayung perahu. Ini mungkin sedikit lebih aman daripada berenang, tapi tetap saja orang harus punya kekuatan dan keterampilan khusus, terutama di arus deras. Kapasitas perahu juga terbatas, jadi harus mondar-mandir kalau orangnya banyak. Ini solusi yang kurang efisien. Opsi ketiga, membangun jembatan. Ya, ini memang mahal di awal, tapi setelah selesai, semua orang bisa menyeberang dengan aman, murah, dan kapan saja. Mereka nggak butuh skill khusus. Artinya, investasi besar, tapi manfaat jangka panjang. Dan terakhir, naik helikopter. Wah, kalau ini sih mewah, tapi mahal banget. Mungkin cuma bisa dipakai oleh segelintir orang. Solusi ini nggak bisa menjangkau semua kalangan. Dari sini, kita bisa lihat bahwa opsi solusi yang tersedia belum tentu layak secara praktis. Dalam rekayasa perangkat lunak pun sama. Solusi itu bukan soal keren-kerenan teknologi, tapi seberapa cocok dan bermanfaat solusi itu untuk penggunanya. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia, akhirnya kita pilih satu solusi, membangun jembatan. Tapi memilih solusi saja belum cukup. Sekarang kita harus menetapkan spesifikasi dari solusi tersebut. Jembatan seperti apa yang akan dibangun? Apakah hanya untuk orang berjalan kaki?
Apakah juga harus bisa dilintasi motor dan mobil kecil? Atau bahkan truk besar pembawa peti kemas? Nah, dalam proses rekayasa, penetapan spesifikasi ini nggak bisa asal-asalan. Harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan melibatkan masukan dari berbagai pihak yang relevan, pengguna, teknisi, pemerintah, bahkan masyarakat sekitar. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, diputuskan bahwa jembatan akan dibangun untuk penyeberangan orang dan kendaraan kecil. Spesifikasinya seperti ini. Panjang jembatan 100 meter, lebar 4 jalur. Kapasitas beban total 200 ton. Umur jembatan yang diharapkan minimal 30 tahun dan harus tetap kuat meski terjadi gempa. Nah, spesifikasi inilah yang akan jadi acuan kita dalam perancangan, konstruksi, dan pengujian jembatan tersebut. Dalam rekayasa perangkat lunak pun prinsipnya sama. Setelah kita memilih solusi, kamu harus menetapkan spesifikasi teknis secara jelas, karena akan jadi acuan dalam langkah-langkah selanjutnya. Setelah spesifikasi jembatan ditetapkan, langkah kita berikutnya adalah perancangan. Di tahap ini, para insinyur mulai bekerja menentukan seperti apa bentuk jembatan yang akan dibangun secara teknis dan struktural. Salah satu keputusan penting di awal adalah memilih bentuk dasar jembatan dari beberapa bentuk yang lazim dijumpai. Pilihan bentuk dasar ini akan sangat memengaruhi proses selanjutnya, jenis material yang digunakan, teknik konstruksinya, bahkan biaya dan waktu pembangunan. Jadi, meskipun baru tahap awal, keputusan desain ini adalah dasar untuk semua tahap perancangan berikutnya. Dalam rekayasa perangkat lunak pun sama. Setelah spesifikasi ditetapkan, kita harus menentukan arsitektur dasar sistem yang akan mengarahkan seluruh proses pengembangan. Misal, kita pilih desain yang di tengah. Selanjutnya adalah masuk ke perancangan detail. Di tahap ini, kita mulai merancang semua hal teknis yang dibutuhkan untuk mewujudkan jembatan tersebut sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Apa saja yang dirancang? Banyak, mulai dari struktur penyangga, jenis material yang digunakan, ukuran komponen, sampai perhitungan teknis seperti kekuatan beban, distribusi tekanan, dan daya tahan terhadap gempa. Kini, semua perhitungan sudah dilakukan dengan aplikasi di komputer. Semua keputusan dalam tahap ini harus berbasis data dan perhitungan yang presisi, bukan berdasarkan asumsi, apalagi sekedar feeling, karena kesalahan di tahap ini bisa berdampak besar pada keamanan dan keberhasilan proyek. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, tahap ini setara dengan perancangan sistem, bagaimana tiap modul akan dibangun, bagaimana data akan diproses, dan bagaimana komponen saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditetapkan. Setelah rancangan jembatan selesai, tibalah saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni konstruksi. Di tahap ini, jembatan mulai beneran dibangun, berdasarkan rancangan yang sudah disepakati. Pekerjaan konstruksi biasanya dimulai dengan pengadaan material, kemudian pembangunan struktur, pemasangan komponen-komponen penting, hingga penyelesaian akhir. Semua proses ini perlu kita atur dalam jadwal kerja yang ketat, agar dapat selesai tepat waktu. Dalam rekayasa perangkat lunak, tahap ini setara dengan proses pemrograman. Kita mengubah desain sistem menjadi kode program. Dalam pembangunan jembatan, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak fatal. Bayangkan, kalau jembatan ambruk saat orang dan kendaraan sedang melintas. Ini bukan cuma soal kerusakan material, tapi juga bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Karena itu, pengujian menjadi tahap yang sangat penting dalam proses rekayasa. Untuk mencegah kesalahan pada tahap perancangan, kita lakukan dulu pengujian skala kecil di laboratorium. Di sini, desain jembatan diuji menggunakan model atau simulasi untuk memastikan strukturnya aman dan sesuai spesifikasi. Setelah jembatan selesai dibangun, kita lakukan pengujian di lapangan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil konstruksi benar-benar sesuai dengan desain dan tidak ada kelemahan tersembunyi. Di sini, jembatan diuji langsung dengan beban nyata. Dalam rekayasa perangkat lunak pun, prinsipnya sama. Sebelum sistem dipakai oleh pengguna, kita lakukan pengujian untuk memastikan tidak ada bug yang bisa menyebabkan kerugian, baik waktu, uang, maupun kepercayaan. Jadi, pengujian bukan sekedar formalitas,
tapi bagian penting untuk menjamin kualitas solusi. Akhirnya jembatan berhasil dibangun dan sudah bisa digunakan. Orang dan kendaraan mulai melintas setiap hari. Tapi pekerjaan belum selesai. Karena jembatan ini ditargetkan bisa bertahan minimal 30 tahun, maka yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan. Tanpa pemeliharaan, besi-besi di rangka jembatan bisa berkarat karena udara lembab. Mur dan baut bisa kendor akibat getaran kendaraan yang lewat setiap hari. Dan aspalnya bisa terkelupas sedikit demi sedikit karena beban kendaraan. Maka dari itu, kita perlu lakukan pemeliharaan secara berkala. Rangka jembatan dicat ulang dengan cat anti karat. Mur dan baut dikencangkan kembali. Aspal yang rusak segera ditambal atau diganti. Dengan pemeliharaan, kerusakan bisa kita cegah sebelum menjadi parah. Jembatan pun tetap aman, nyaman, dan kokoh hingga akhir masa pakainya. Dalam rekayasa perangkat lunak, prinsip ini juga diterapkan. Setelah aplikasi diluncurkan dan digunakan, kita harus memelihara sistem agar tetap berjalan dengan baik. Karena solusi yang baik bukan hanya yang berfungsi di awal, tapi juga yang bisa dipercaya dalam jangka panjang. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.